Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan sebelumnya yang kemarin itu sudah kita masuk ke bagian tentang tata letak objek. Nah, tata letak objek itu kemarin kita sudah mempelajari tentang yang namanya duplikasi atau menggandakan objek. Nah, jadi untuk yang kali ini adalah bagaimana tentang alignment atau menjajarkan. Alignment atau penjajaran objek. Nah, ini alignment ini hampir di semua aplikasi ada. Kalian mau di Microsoft Word, mau di PowerPoint, mau di Excel, mau di Photoshop, CorelDRAW, itu semuanya hampir semuanya ada unsur alignment atau penjajaran. Pada intinya, alignment ini cuma bagaimana kita mengatur peletakan suatu objek agar letaknya bisa kita sama jajarkan. Nah, itu aja. Jadi materinya mungkin akan agak pendek. Nah, jadi Bapak langsung aja masuk ke bagian materinya. Di sini misalnya Bapak membuat 3 buah kotak yang berbeda. Nah, ada 3 buah kotak di sini. Nah, Bapak mau kotak itu supaya dia punya posisi rata kiri semua. Nah, ini kan letaknya berbeda-beda. Bapak mau posisinya letaknya rata kiri semua. Nah, misalnya kita tarik garis di sini, kita letakkan di bagian sini. Nah, Bapak mau posisinya sama, sejajar dengan garis ini. Nah, mungkin kalau kalian masih awam, kalian akan melakukan ini. Jadi kita geser manual sampai posisinya menggunakan panah sampai posisinya pas. Nah, kadang kelebihan, kadang kekurangan, kadang pas. Nah, itu kita tidak tahu karena kita menggunakan manual. Tapi sebenarnya ada cara otomatisnya. Nah, jadi yang perlu diingat dalam penjajaran ini adalah bagaimana mengingat shortcutnya. Shortcut, jadi semuanya harap mengingat shortcut yang akan Bapak berikan. Nah, sebelumnya dulu penjajaran ini ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah garis lurus ke atas dan horizontal garis lurus ke samping. Nah, ini contoh dari gambar ini adalah lurus secara vertikal atau lurus dengan secara garis lurus ke atas seperti ini. Nah, jadi apa saja shortcutnya? Bapak akan berikan untuk vertikal dulu. Kita mulai dari rata kiri. Itu shortcutnya adalah L, rata kanan itu adalah R, rata tengah itu adalah C. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Cara menggunakan penjajaran ini adalah dengan cara klik objek pertama, tahan tombol shift, klik objek kedua, tekan shortcut tanpa perlu tekan tombol kontrol. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini juga bisa menggunakan blok kedua atau lebih jacknya. Bisa juga menggunakan seperti ini, bisa menggunakan seperti ini. Contohnya misalnya Bapak menggunakan 2 objek di sini. Nah, ini ada, kita lihat caranya. Yang pertama dulu kita klik objek pertama yang ini, kemudian kita tahan tombol shift, kemudian kita klik objek kedua. Nah, ini kedua objek sudah dipilih. Lalu kita tekan shortcutnya. Bapak mau misalnya rata tengah, Bapak pencet tombol C tanpa menekan tombol kontrol, karena kalau kita klik kontrol maka dia akan menjadi kontrol C atau copy. Kita tekan tombol C saja. Nah, ini pasti akan jadi rata tengah, pasti. Mau tahu buktinya, kita tarik garis lurus vertikal ini. Nah, sampai ada tulisan center seperti ini. Nah, ini kalau kita bagi 2 objeknya, nah seperti itu, pasti akan berada pas di tengahnya. Nah,
pasti akan berada pas di tengahnya. Jadi ini pasti pas. Berikutnya kita coba shortcut yang lain. Misalnya Bapak letakkan objek 1 di sini, objek 2-nya, nah kita klik keduanya, klik objek 1 pakai shift, klik objek 2, kita coba rata kanan. Kita cukup tekan tombol R. Nah, kalau kita tarik garisnya pasti pas. Bahkan kalau kalian zoom pasti pas di tengah-tengah outline-nya, sama juga yang ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi penjajaran ini bisa dilakukan kalau kita memilih lebih dari satu objek. Kita juga bisa memblok objeknya, bisa Bapak blok semuanya, ketiganya ini. Bapak mau bikin rata kiri, Bapak cukup tekan tombol L. Nah, kalau kita tarik garisnya, maka akan sama rata semua. Nah, itu adalah untuk vertikal. Ada rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Kemudian untuk horizontal, prosesnya sama dengan yang ini, hanya saja ada rata atas itu T, rata bawah itu B, kemudian rata tengah ini untuk horizontal itu adalah E. Nah, kita beri contoh. Bapak akan membuat garis horizontal dari sini, kemudian kita buat objek 1, dan kemudian Bapak buat lagi satu objek, misalnya segi 6. Nah, seperti ini. Kita kasih warna. Nah, ini ada 2 buah objek. Bapak mau objek ini rata atas misalnya. Bapak cukup klik objek pertama, klik objek kedua pakai shift, Bapak pencet huruf T untuk rata atas. Nah, kalau mau coba tes, tarik garis bantu ini ke bagian atasnya sampai ada tulisan not. Nah, itu akan pasti pas di tengah-tengah dari outline-nya. Begitu juga dengan yang ini. Kalau kita mau rata bawah, nah ini juga bisa menggunakan blok kedua objeknya. Kita pencet B. Nah, objek kedua akan mengikuti objek pertama. Kalau seperti ini, nah objek pertama yang diikuti. Kita tarik garisnya. Nah, ini akan pas di bawah. Atau kita bisa menggunakan rata tengah atau E. Kita blok kedua objeknya, kita pencet E. Kemudian kita tarik garisnya sampai ke tengah-tengah objeknya. Nah, pas ada tulisan center seperti ini, ini akan berada pas di tengah dari objeknya. Kalau mau tes, bisa buat kotak. Ini tinggi objeknya adalah 39092. Kita buat kotak dengan tinggi dari sini sampai ke bagian tengah. Nah, kemudian kotaknya kita copy. Nah, ukurannya pasti pas di tengah. Nah, itu adalah tentang rata secara horizontal. Jadi penggunaannya sangat mudah. Jadi misalnya Bapak membuat, kalau beri contoh, kalau membuat sebuah objek seperti ini persegi, kita buat agak tumpul. Kemudian Bapak akan membuat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran 1, kemudian Bapak membuat lingkaran kedua, di copy, klik kanan. Nah, Bapak pindahkan. Bapak membuat lingkaran satu lagi paling kecil, klik kanan, Bapak pindahkan. Kemudian Bapak akan membuat ketiga lingkaran ini berada tepat di tengah objek persegi ini. Persegi ini kan Bapak beri warna kuning, ini akan Bapak beri warna ungu, ini biru, dan ini hijau. Nah, Bapak akan klik tombol klik objek 1, objek 2, objek 3, objek 4. Bapak akan menaruhnya semua di tengah secara horizontal maupun secara vertikal. Maka kita akan pencet tombol C dan E. Kita cukup klik tombol C dan E. Nah, lihat objeknya akan berada tepat di tengah. Kita coba tarik garis bantunya. Nah, pas di tengah. Itu adalah bagaimana caranya kita menjajarkan objek. Jadi cukup mengingat shortcut ini, boleh dicatat nantinya. Nah, jadi itu cukup mudah dan cukup singkat juga. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup itu saja dulu materinya, bagaimana cara menjajarkan objek. Di pertemuan berikutnya akan ada tugas, jadi siap-siap. Nah, untuk pertemuan ini Bapak cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.